Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini yang disebut tumbuh dan berkembang itu pasti terjadi pada semua makhluk hidup tanpa terkecuali, baik itu hewan, tumbuhan ataupun manusia. Nah, di sini di bagian materi ini kita akan mempelajari tentang apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan, macam-macam pertumbuhan, jenis-jenis pertumbuhan, tahap awal pertumbuhan, dan bagaimana terjadinya perkecambahan. Nah, untuk kompetensi dasar kita yaitu untuk pengetahuan adalah menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, kemudian untuk yang kedua, merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian melaporkan secara tertulis. Jadi untuk bagian yang kedua ini nanti kita akan melakukan percobaan. Kalian akan melakukan masing-masing percobaan di rumah. Kemudian nanti hasilnya kalian setor dalam bentuk laporan lengkap. Ya, kita mulai dengan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Saya kira istilah pertumbuhan dan perkembangan ini tidak asing bagi kalian, mungkin sering didengar ya lewat iklan atau lewat TV. Nah, tumbuh dan berkembang. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, yang disebut dengan pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran dari kecil menjadi dewasa atau dari pendek menjadi tinggi. Itu disebut dengan pertumbuhan. Semua makhluk hidup pasti mengalami ini. Jadi tidak ada makhluk hidup yang langsung besar. Pasti semuanya berawal dari kecil kemudian tumbuh menjadi besar. Ya, contohnya misalnya ya manusia. Tidak ada manusia yang lahir langsung dalam ukuran tinggi. Pasti semuanya dalam ukuran kecil. Nah, itu disebut pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah proses untuk menuju atau mencapai kedewasaan. Nah, tentang konsep perkembangan ini lebih mengarah ke keadaan yang kompleks yang terjadi selama suatu hidup atau daur hidup pada suatu tumbuhan, di mana di sini pada tumbuhan tersebut akan terjadi proses perubahan sel-selnya berkembang, terjadi perubahan atau disebut dengan diferensiasi. Kalau kita ambil contoh pada manusia, perkembangan itu contohnya misalnya pola pikirnya yang sudah mulai berubah menjadi dewasa, dari anak-anak menjadi dewasa. Kemudian perbedaan yang kedua, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif. Kuantitatif itu artinya dia bisa diukur atau dinyatakan dengan suatu bilangan. Jadi bisa ditampilkan dalam suatu angka. Contoh ya, misalnya tingginya berapa sentimeter. Misalnya tingginya 156 cm. Nah, itu disebut dengan pertumbuhan. Jadi dia bisa ditampilkan dalam bentuk angka. Sedangkan kalau perkembangan dia bersifat kualitatif. Artinya kita tidak bisa nyatakan dengan suatu bilangan. Tidak ada yang mengatakan bahwa perkembangannya berapa senti, perkembangannya panjangnya berapa senti, tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengukur perkembangan. Kemudian pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa diukur dengan menggunakan alat auxanometer. Jadi ada alat khusus untuk mengukur pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur. Ya, jadi tidak ada alat untuk mengukur perkembangan. Nah, itu ya untuk perbedaannya. Nah, ini salah satu contoh pertumbuhan. Contoh pertumbuhan. Nah, di sini ada tanaman cabai. Ini dia bertumbuh dari mulai ukuran kecil, kemudian bertumbuh agak tinggi, kemudian di sini berkembang. Di sini sudah ada banyak daun, ada banyak buah ya. Jadi terjadi di sini pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian macam-macam pertumbuhan. Di sini ada dua macam. Ini berdasarkan dari bagian tumbuhan yang akan tumbuh. Yang pertama, ada yang disebut dengan pertumbuhan terbatas atau istilahnya adalah determinate. Contoh
pada daun. Terbatas itu dalam artian bahwa selama tanaman ini tumbuh itu tidak terjadi, selama tanaman tersebut tumbuh, artinya dalam kurun waktu pertumbuhan tersebut dia mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Contoh daun. Daun itu walaupun misalnya tanaman tersebut umurnya panjang, tapi daunnya tidak akan bertambah lebar. Dia mempunyai pertumbuhan yang terbatas, bahwa dalam keadaan ukuran tertentu maka dia akan berhenti bertumbuh. Contoh, kelor. Kelor itu umurnya cukup panjang, tapi kalau kita perhatikan daunnya hanya sampai seukuran itu saja. Kemudian tua, kuning, akhirnya gugur. Nah, itu ya. Pertumbuhan tidak terbatas, indeterminate. Contohnya di sini terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Dalam artian tidak terbatas itu selama tumbuhan tersebut hidup, maka dia akan terus bertambah panjang. Jadi contoh di sini adalah ujung akar akan bertambah panjang, ujung batang akan bertambah panjang selama tumbuhan tersebut hidup. Nah, kemudian berdasarkan asalnya, di sini ada dua jenis pertumbuhan, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, kalau yang disebut dengan primer, pertumbuhan primer ini itu bisa menyebabkan terjadinya pertumbuhan memanjang pada ujung akar ataupun pada ujung batang. Jadi kalau ujung akar bertambah panjang, ujung batang bertambah panjang, itu disebut dengan pertumbuhan primer. Jadi pada bagian tumbuhan ini ada yang disebut meristem primer. Ya, meristem primer ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer. Itu. Kemudian pertumbuhan sekunder. Nah, sama dengan tadi meristem primer, di tumbuhan juga ada yang disebut meristem sekunder. Meristem sekunder pada tumbuhan itu menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu apa? Pertumbuhan yang dapat menambah diameter batang. Jadi diameter di sini batangnya bertambah besar. Kalau tadi primer batangnya bertambah tinggi. Nah, diameter batang di sini bertambah. Nah, ini biasanya tidak semua tumbuhan mengalami ini, hanya pada umumnya tumbuhan dikotil, walaupun ada juga beberapa monokotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, untuk pertumbuhan primer di sini ada 4, ini terjadi pada akar ya, ada 4 bagian. Ada daerah tudung akar, ini paling ujung ya, ini paling ujung disebut dengan daerah tudung akar. Tudung akar ini namanya tudung, dia berfungsi melindungi ujung akar. Jadi di bagian ujung akar ini di sini ada meristem apikal. Meristem apikal inilah yang bertanggung jawab terhadap proses bertambahnya panjang pada tanaman pada akar. Kemudian di bagian ujung akar ini juga kita temukan ada dia mengeluarkan cairan polisakarida, di mana cairan polisakarida ini dia berfungsi untuk melumasi tanah, sehingga bagaimanapun kerasnya tanah itu akar masih tetap bisa menembus. Karena kenapa? Cairan ini berfungsi melunakkan atau melumasi tanah. Ya, itu. Kemudian daerah yang kedua, bagian yang kedua itu adalah daerah pemanjangan sel. Di sini disebut zona of cell elongation. Di sini pemanjangan sel, di sini terjadi proses perpanjangan sel. Sel-selnya bertambah panjang, jadi dia membesar dan memanjang. Kemudian yang ketiga, daerah pembelahan sel. Ini juga biasa disebut dengan daerah meristematik. Nah, di sini meristematik itu artinya dia masih bisa terus melakukan pembelahan. Jadi sel-selnya di sini akan bertambah dengan cepat. Kemudian yang terakhir itu disebut daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi di sini, diferensiasi itu artinya di sini sel-selnya sudah mengalami perubahan, sel-selnya semakin besar, semakin dewasa. Jadi sel-selnya mengalami perubahan struktur dan fungsi khusus. Jadi disesuaikan dengan fungsinya. Jadi bentuknya bisa saja berubah, disesuaikan dengan bagaimana fungsi sel tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke tahap awal pertumbuhan. Apa yang terjadi di awal pertumbuhan? Di sini
Contohnya misalnya ya, kita melakukan perkecambahan biji. Di sini pertumbuhan pada biji itu dimulai pada saat terjadinya proses fisika, kimia, dan biologi mulai berlangsung. Misalnya, proses fisika, imbibisi. Imbibisi itu adalah penyerapan air. Jadi contohnya ya, misalnya kalau kita merendam biji, sebelum dikecambahkan itu biji terlebih dahulu direndam. Nah, pada proses perendaman biji, ukuran biji itu akan berubah. Misalnya direndam selama 30 menit atau 1 jam, itu lama-kelamaan biji akan membesar. Membesar itu artinya apa? Di sini terjadi proses imbibisi atau penyerapan air. Nah, saat terjadi imbibisi ini, maka air masuk ke dalam biji. Untuk apa tadi kita melakukan perendaman? Itu agar enzim yang ada di dalam biji ini menjadi aktif. Dengan aktifnya enzim, maka akan terjadi reaksi kimia sehingga menyebabkan tunas yang ada pada biji tersebut itu bisa tumbuh, bisa keluar. Nah, itu proses fisika dan kimia. Nah, kerja enzim itu seperti apa? Jadi ini kita tidak akan membahas bagaimana enzim itu secara mendetail di sini, nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi enzim di sini di dalam biji dia berfungsi mengaktifkan metabolisme dengan cara mensintesis atau membuat cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Kemudian ini akan digunakan untuk kecambah tersebut untuk bisa tumbuh dan bertunas. Nah, kemudian perkecambahan. Ini tidak asing ya istilah perkecambahan. Perkecambahan itu adalah munculnya plantula atau tanaman kecil dalam biji, di mana dia merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, pada perkembangan embrio ini saat berkecambah, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula itu akan tumbuh menjadi akar. Plumula itu yang mana? Jadi pada saat kita mengecambahkan biji, biasanya itu ada 2 tunas yang keluar. Ada yang tumbuh ke atas, itu disebut plumula. Plumula ini nantinya akan keluar daun. Kemudian ada yang tumbuh ke bawah. Yang tumbuh ke bawah ini nanti itu disebut radikula. Ini adalah akar. Inilah yang disebut dengan akar primer. Jadi akar ini akan selalu ada selama tumbuhan tersebut hidup. Itu radikula. Kemudian kita bahas tentang kecambah. Di sini bagian kecambah ada 2, epikotil dan hipokotil. Epikotil itu adalah bagian biji yang tumbuh ke atas yang nantinya bakalan tumbuh membentuk batang dan daun. Jadi sama dengan istilah plumula tadi. Hipokotil bagian yang tumbuh ke bawah dan akan membentuk akar. Jadi hipokotil ini nanti yang akan jadi akar. Hipo artinya di bawah. Jadi epi artinya di atas, hipo artinya di bawah. Nah, ini struktur kecambah. Ini ya misalnya ya, contoh, misalnya kacang hijau. Ini yang disebut radikula yang di bagian tengah. Kalau di kacang hijau itu di sini dia berwarna agak kekuningan. Kemudian kalau kita belah, ini di dalamnya itu sudah ada calon tunas disebut dengan plumula. Ini nanti yang akan menjadi daun. Di sini ada epikotil yang akan ke atas dan hipokotil yang akan tumbuh ke bawah. Bijinya sendiri itu disebut dengan kotiledon. Jadi kalau dia berkecambah modelnya seperti ini. Jadi tahap awal itu berkecambah mulai dari proses perendaman, biji membesar. Kalau kita sudah mulai mengecambahkan, maka di sini terjadi proses pecahnya kulit biji. Jadi kita akan lihat kulit biji yang tadinya berwarna hijau itu pecah, kemudian muncul lapisan warna putih di bagian dalam. Itu tahap awal terjadinya perkecambahan. Di sini ada yang disebut testa. Testa itu adalah kulit biji. Kemudian plumula. Plumula tadi ini yang akan tumbuh menjadi daun. Kemudian radikula ini yang akan tumbuh menjadi akar. Kemudian macam perkecambahan. Di sini ada gambar, itu ada 2. Ada yang disebut dengan perkecambahan tipe epigeal dan perkecambahan tipe hipogeal. Ini ada gambar ya, ini yang di atas adalah tipe hipogeal, yang di bawah ini adalah tipe hipogeal. Ini contohnya yang disebut epigeal. Epigeal itu ini kotiledon ya, kotiledon ini disinilah cadangan makanan. Jadi kotiledon ini adalah cadangan makanan selama biji tersebut berkecambah.
Pada beberapa kasus biji-bijian, kotiledonnya ini pada saat dia ditumbuhkan, misalnya ditanam di bawah tanah misalnya, itu kalau dia mulai bertunas itu akan ikut terangkat ke atas. Nah, contoh ini ya, ini tadinya di bawah permukaan tanah, pada saat dia tumbuh dia akan naik, jadi dia ikut naik di atas permukaan tanah, jadi kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah, itu disebut epigeal. Nah, ini bisa kita jumpai contohnya pada kacang-kacangan. Jadi kalau kacang-kacangan dikecambahkan itu kotiledonnya ikut terangkat ke atas. Jadi selama masih ada kotiledon ini, maka tanaman ini akan mengambil nutrisi dari kotiledon ini. Jadi lama-kelamaan kotiledon ini akan habis. Nah, kemudian selanjutnya tanaman akan mengambil dari proses fotosintesisnya. Nah, ini ya epigeal. Kemudian tipe yang kedua adalah hipogeal. Hipogeal itu perkecambahan di mana kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contoh, di sini kita bisa lihat ini permukaan tanah, bijinya dimasukkan di dalam tanah. Berbeda dengan yang tadi, di sini bijinya tetap berada di bawah tanah, sedangkan kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Yang muncul ke permukaan itu cuma daun. Contoh lain dari gambar ini yang bisa kita lihat itu ada di gambar sebelumnya ya. Contoh ini tipe hipogeal. Ini terjadi contohnya pada jagung. Jadi jagung itu kalau kita tanam, bijinya tidak pernah ikut naik ke atas ke permukaan tanah, berbeda dengan kacang-kacangan. Jadi jagung kalau kita tanam, yang muncul di permukaan tanah itu langsung tunas, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Nah, itu disebut hipogeal. Selain jagung, pada padi juga terjadi seperti itu. Jadi artinya kesimpulannya apa? Hipogeal ini tipe perkecambahan yang umumnya terjadi pada kelompok monokotil. Jadi padi, jagung itu termasuk tipe hipogeal. Sedangkan epigeal perkecambahan yang umumnya terjadi pada kelompok tanaman dikotil. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini.